Halo semuanya, perkenalkan nama aku Reni Nuraini dengan NPM 235001034 dari kelas B Nutrisi Tanaman. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas sedikit tentang mekanisme penyerapan unsur hara oleh tanaman. Tanaman memerlukan unsur hara mineral untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Jumlah unsur hara yang dibutuhkan pun berbeda-beda. Ada yang dibutuhkan dalam jumlah banyak dan ada juga yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit, yaitu unsur hara mikro. Unsur-unsur hara ini tersedia di dalam tanah, namun tidak semua dapat langsung diserap oleh akar tanaman. Proses penyerapan dipengaruhi oleh bentuk ion hara, kadar air tanah, aktivitas mikroba, serta karakteristik fisik dan kimia tanah. Secara umum, ada 3 mekanisme utama pergerakan unsur hara menuju akar tanaman, yaitu yang pertama intersepsi akar, yang kedua aliran massa, dan yang ketiga difusi. Ketiganya bekerja secara sinergis di zona rhizosfer, yaitu lapisan tipis tanah di sekitar akar yang sangat aktif secara biologis dan kimiawi. Baik, langsung saja ke mekanisme yang pertama, yaitu intersepsi akar. Mekanisme ini terjadi ketika akar tanaman tumbuh dan secara fisik bersentuhan langsung dengan partikel tanah yang mengandung ion hara. Pada saat ini, akar dan rambut akar dapat menyerap unsur hara seperti kalsium, magnesium, dan kalium yang menempel di permukaan partikel tanah. Walaupun kontribusinya kecil, hanya sekitar 1 hingga 2% dari total penyerapan hara, mekanisme ini sangat penting terutama pada tanah kering atau ketika proses difusi dan aliran massa berjalan lambat. Faktor yang mempengaruhi efisiensi dari intersepsi antara lain panjang akar, kerapatan rambut akar, dan simbiosis dengan mikoriza yang membantu memperluas jangkauan penyerapan akar. Yang kedua, ada mekanisme penyerapan unsur hara dengan aliran massa. Nah, aliran massa terjadi ketika unsur hara yang larut dalam air tanah terbawa menuju akar bersama aliran air yang dipicu oleh transpirasi daun dan penyerapan air oleh akar. Dengan kata lain, ketika tanaman menyerap air dari tanah, air yang mengandung ion-ion hara seperti nitrat, kalsium, magnesium, dan sulfat ikut bergerak menuju permukaan akar. Mekanisme ini menjadi sumber utama bagi unsur hara yang sangat mobile di dalam larutan tanah. Semakin tinggi laju transpirasi dan ketersediaan air tanah, semakin besar pula jumlah unsur hara yang dapat mencapai permukaan akar melalui mekanisme ini. Sebaliknya, pada kondisi kekeringan, aliran massa akan berkurang karena pergerakan air di tanah menjadi lambat. Yang ketiga ada difusi. Difusi yaitu perpindahan ion hara dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah yang berkonsentrasi rendah di sekitar permukaan akar. Difusi terjadi karena akar menyerap unsur hara tertentu dengan cepat, sehingga konsentrasi di sekitar akar berkurang. Akibatnya, ion hara dari tanah yang lebih jauh akan bergerak mendekati untuk menyeimbangkan konsentrasi tersebut. Mekanisme ini sangat penting bagi unsur yang mobilitasnya rendah, seperti fosfor, kalium, dan beberapa unsur mikro. Faktor-faktor seperti air tanah, suhu, dan tekstur tanah sangat mempengaruhi kecepatan difusi. Tanah yang lembab dan berpori baik akan memfasilitasi pergerakan ion lebih cepat dibanding tanah yang kering dan padat. Ketiga mekanisme ini, yaitu intersepsi akar, aliran massa, dan difusi, tidak bekerja secara terpisah, melainkan bersama-sama di zona rhizosfer untuk menjamin tanaman mendapatkan cukup nutrisi. Aliran massa membawa hara melalui air ke dekat akar, sedangkan difusi menggerakkan ion dari daerah kaya hara ke daerah yang miskin, dan intersepsi akar memungkinkan akar menyerap langsung ketika tumbuh dan menyentuh partikel tanah. Dengan memahami proses ini, kita dapat mengelola tanah dan pupuk lebih efektif, sehingga
penyerapan unsur hara oleh tanaman menjadi lebih optimal. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.